menjelaskan sebuah hadis kurang lebih man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran diberi pahala satu kebaikan. Ternyata Rasulullah melanjutkan wal hasanatu bi asyri amsalihah. Ternyata satu kebaikan itu masih dilipat gandakan lagi menjadi 10. Tidak cukup itu, Nabi Muhammad memberi motivasi la aqulu alif lam mim harfun. Habib Ali telah menjelaskan sebuah hadis kurang lebih man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran diberi pahala satu kebaikan. Ternyata Rasulullah melanjutkan wal hasanatu bi asyri amsalihah. Ternyata satu kebaikan itu masih dilipat gandakan lagi menjadi 10. Tidak cukup itu, Nabi Muhammad memberi motivasi la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini luar biasa. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini menurut Sayyidina Ali ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Itu tentang tilawatul Quran. Luar biasa oleh Sayyidina Ali, satu huruf yang berpahala 10 itu wa huwa ala ghairi thaharah. Dia tidak punya wudu. Tetapi kalau punya wudu, satu hurufnya ini khamsun wa ishruna hasanah, 25. Berarti beda ya? Oh beda, untuk memberi penghargaan yang punya wudu, takriman wa ta'ziman. Tanpa berwudu Yeah. dengan orang yang dalam keadaan suci. Ya itu penghargaannya. Masih tambah lagi, tapi kalau dipakai di dalam sholat, wa qaimun fis sholat, itu mi'atu hasanah, 100 pahalanya. Karena dalam sholat, bila mana di luar sholat, bahwa jalisun fis sholat, misalnya duduk sholatnya, karena alasan tertentu, maka satu hurufnya khamsun hasanah. Ini luar biasa, Rasulullah memberikan satu motivasi kepada siapapun, orang tua atau siapapun pecinta Al-Quran, agar kiranya mau belajar Al-Quran. Namun permasalahannya, nuwun sewu, setelah kemarin telah antum sebutkan pandemi itu, dan anak-anak sangat dekat dengan yang namanya kota itu, ya. Apa namanya ini, Beb? Setan gepeng. Ya. Maka anak-anak ini lebih ketergantungannya kepada kota ini. Cuma sewu, kita tidak punya keahlian dalam bidang itu. Barangkali suatu saat ada programmer yang membuat program di dalam gadget ini, sehingga anak-anak bisa punya kesempatan belajar alif, lam, mim, dan seterusnya. Barangkali itu ke arah kesana barangkali. Karena nun sewu, anak sekarang dilarang untuk membawa HP itu tidak mudah. Ini Kiai Hamdun punya pengalaman bagaimana pondok pesantren ini nun sewu terbebas dari namanya HP. Luar biasa perjuangan beliau. Dan luar biasa perjuangan anak-anak untuk meninggalkan seperti itu. Mereka kecintaannya dialihkan kepada Al-Quran, terlepas dari HP. Namun di masyarakat umum yang mereka tidak tinggal di pesantren, tidak mudah. Orang tua ini melarang anak-anaknya
untuk membawa namanya HP. Bagaimana Ki? Mungkin ya, barangkali dari Gus Samsul Huda barangkali ada pengalaman-pengalaman tertentu atau keterkaitan dengan fenomena yang terjadi sekarang. Seakan-akan anak-anak itu bukan meninggalkan ya, tetapi sulit untuk belajar Al-Quran. Gimana, Gus? Mungkin ada di kampung jenengan atau di lingkungan penjenengan, di masyarakat sekitar kita, atau mungkin Mas dulu. Mungkin dari saya peluang dari LGMO ini yaitu mungkin barangkali ada dari tim IT bisa membuat sesuatu di Play Store apa itu dengan metode baca Al-Quran yang simple dan bisa diterima dengan kondisi yaitu dengan generasi Gen Z. Soalnya generasi Gen Z sekarang sangat sulit melepas namanya setan gepeng. Setan gepeng. Ini. Begini, mungkin saya ingin meralat sedikit karena ini publikasi jadi secara umum, walaupun mungkin pemirsa juga tahu tujuan kita ini gojekan, ya istilahnya shopping kecil gitu ya. Tapi apapun itu kalau sudah terpublikasi itu kita tarik pada ranah kesantunan. Ya, jadi saya sampaikan tadi perlu diketahui seperti setan gepeng apa itu bukan bahasa yang hakiki untuk untuk istilahnya dikonsumsi oleh pemirsa. Perlu kita ralat ini ya, apapun itu kita ingin menarik maslahat kepada sesama, terutama kita sebagai pelaku atau pembicara di pertemuan santai ini gitu ya. Terus nomor 2-nya begini, untuk melanjutkan barangkali nanti bisa disempurnakan oleh Kiai Hamdun. Jadi kita kembali kepada filosofi, setiap manusia itu musuh kepada sesuatu yang dia tidak kenal atau tidak ketahui atau tidak bisa. Ya. Ini kembalinya merujuk ke Quran ya. Untuk masyarakat kita baik yang usianya mungkin masih balita ya atau remaja atau ya belum kesentuh, itu musuh. Karena apa? Mohon maaf, pembicaraan ini santai tapi juga menggugah kita, terutama saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang mengikuti jenjang pendidikan di luar, ya, dengan programnya tentunya, dan bisa kita lihat kasat mata, bisa mungkin 1 bulan di dalam pendidikan itu belum pernah saya melihat memegang Quran. Dan itu tidak diperkenalkan, tidak dibaca, jadi kayak ranahnya ranah khusus, eksklusif. Kalau ingin baca silakan di rumah. Barangkali itu juga sentuhan yang kita sampaikan. Sesuatu yang tidak dikenalkan, tidak ditransfer tentang informasinya, maka lambat laun semakin tidak mengerti. Lah kalau sudah tidak mengerti, tidak akan menyentuh. Jangankan yang bacaan seperti ini, ekstra waktu kita butuhkan, ekstra kesempatan kita butuhkan. Iya. Ya, makan saja seperti ini, saat suasana seperti ini, kalau saya makan kok gak pantas sih. Padahal saya kepingin disuguhkan ini. Begitu ya. Jadi makanya sesuai dengan kesantaian itu, kami pun ingin memancing dalam suasana seperti ini. Gitu, jadi begitu. Jadi makanya itu rumusannya. Jadi manusia itu musuh kepada sesuatu yang tidak kita ketahui. Makanya merujuk ke pembicaraan saya pertama itu, pokoknya itu Quran kita kenalkan. Tentunya dengan metodik, dengan prinsip masing-masing, bagaimana mengenalkan Quran itu bisa diterima dengan gembira, bisa memaknai artinya, sekaligus mengucapkan dengan rasa nikmat. Itu pun tidak sesingkat dan segampang yang kita bicarakan. Kenapa? Kalau kita sentuh itu akan rindu dengan Quran. Kenapa sih orang merintih membaca Quran nikmat?
dalam malam hari nikmat karena memahami artinya sekaligus apa-apa yang dijanjikan Allah, dijanjikan Nabi Muhammad sudah tertancap di dalam hatinya. Barangkali itu tambahan ya. Jadi obrolan-obrolan santai ini barangkali nanti berkesinambungan, bisa menggugah putra-putri kita semuanya, ibu bapak yang ikut bergabung dengan kita kesemuanya. Tujuan kita tiada lain kecuali orang yang menjadi ahli Al-Quran, yang memperhatikan Quran, yang menomorsatukan Quran, akan selalu mendapatkan perhatian Allah dan spesialisasinya Allah. Makanya ahli Quran disebutkan ahlullah wa khasatuh. Ini yang barangkali tidak dipahami, hingga mungkin kedekatan dengan presiden, kedekatan dengan menteri, kedekatan dengan para pembesar-pembesar, itu bisa kita rasakan nikmatnya. Karena apa? Ada dari upaya itu kita menerima hasil. Kelihatan bentuk materi fisiknya. Seperti itu. Nah, sementara Qur'ani itu kedamaian hati, kejujuran, kebaikan yang menjadikan sikap manusia di dalam kehidupannya, yang itu akan menghasilkan kedamaian, kesejahteraan, terpenuhi segala ekonomi, pasti lebih baik daripada yang lainnya. Ya. Barangkali ini saja tambahan. Ya. Saya mohon Kiai Haji Abdul menambahkan tentang hal yang semacam ini. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ali. Apa yang disampaikan oleh beliau-beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ghazuddin, kemudian Al-Mukarram Habib Ali, luar biasa. Akan tetapi perlu juga, karena materi kita, bincang-bincang kita ini adalah keluhan-keluhan wali santri tentang masalah bagaimana menciptakan anak-anak kita itu bisa gemar baca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan ini dikhawatirkan banyak kalangan. Artinya, ketika baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ketika kita punya anak, lalu kemudian dalam kolbunya, dalam hatinya, ma fi Quran kal baitil kharib. Artinya bagaikan rumah yang sudah rusak. Bisa kita bayangkan, ketika kita punya rumah, kemudian rumahnya rusak, dihuni tidak nyaman. Ketika hujan bocor, bahkan kadang-kadang pintunya bisa buka sendiri, tutup sendiri. Ya, Otomatis. ya, secara tidak langsung berarti ada setan-setannya di sana. Nah, gambaran anak-anak kita ketika tidak dididik bacaan Al-Quran yang fasih mulai usia dini, akan terjadi ya banyak setannya gitu. Sehingga dengan bacaan Al-Quran, dengan pendidikan usia dini, barangkali menyenangkan bagi kita sebagai orang tua. Anak-anak kita sudah lancar baca Al-Quran, dan ini tidak mudah. Peran orang tua yang paling penting, bagaimana kepedulian orang tua untuk mempelajari anaknya bacaan Al-Quran. Ketika orang tua tidak mampu dalam artian waktunya tidak ada, kemudian sibuk dan lain sebagainya, maka juga dipasrahkan, diwakilkan kepada guru yang ahli Al-Quran, agar supaya anaknya dididik dengan membaca Al-Quran yang murattal, mujawwad, ma warada min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak-anak kita sudah pandai baca Al-Quran, mujawwad, murattal, maka akan diriwayat juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ketika anak-anak kita pandai membaca Al-Quran mujawwad, ya, kemudian gurunya jelas min ahlil Quran, insya Allah anak-anak kita barokahnya di dalam hatinya ada Al-Qurannya, menjadi anak yang solih-solihah, anak idaman kedua orang tuanya. Jangan sampai ketika tidak ada Al-Qurannya menjadi aduwwan lakum. Harapan kita bersama,
anak-anak kita bersama menjadi anak yang qurratu a'yun, Amin. hidup jiwa bagi kedua orang tuanya. Ini muhal akli kalau tidak ada Al-Qur'annya di dada anak-anak kita semuanya. Iya. Dengan Al-Qur'an lah, insya Allah anak kita mudah diarahkan, Amin. mudah diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalamnya sudah ada Al-Qur'annya. Ketika Al-Qur'annya bagus, yang mendampingi anak bukan satpam. Yang mendampingi anak bukan orang besar, akan tetapi langsung diriwet oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah hadis, Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Malaikat yang bagus-bagus akan mendampingi anak-anak kita dan insya Allah akan mudah untuk diarahkan kepada hal-hal yang bagus, tentunya yang bernuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Kalau misalkan anak-anak kita atau siapapun juga yang memang ahli Al-Quran, akhirnya katanya kiai itu alhamdulillah bukan satpam, bukan berbicara, tetapi malaikat yang sungguh mulia di hadapan Allah. Amin 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 amin. Karena ada tambahan tentang terkait dengan ini tadi monggo. Silakan dilakukan dulu. Terima kasih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Lulu tadi, karena ini kita tidak menafik, karena yang duduk di atas kursi ini semua pegang hati. Ya. Saya khawatir nanti persepsi dari para pemirsa LDN. Ya, betul. Wah, ini wah. Kalau kami sekarang Kami mohon diluruskan Pak Kiai. Nah itu tadi sudah, alhamdulillah. Ya. Saya ralat. Iya, betul. Ya sudah lihat tadi. Iya, Pada saat khutbah, Iya. ini dia pakai habib. bagus. Nah, justru itu makanya begini, karena kita Jadi saya pikir ini karena ini fasilitas. betul, enggak, Yang pegang. betul. Jadi kayak pisau ya. 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 Contoh pisau dapur. Kita butuh pisau yang tajam ya. Kalau untuk mengiris tempe, ya, mengupas bumbu-bumbu jahat itu kan bagus ya. Tapi kalau dipegang oleh penjahat, ya aslinya akan salah guna. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Kendaraan ini sebetulnya untuk transportasi kita memang sudah sunatullah. Kalau dulu mungkin pakai kuda, sekarang sudah pakai Mobil. Innova. Noes. Kalau dipegang para kiai, insya Allah dipegang santri, mungkin sarana untuk majelis taklim, ya, untuk sholat Jumat. Tapi begitu dipegang oleh jahat, insya Allah dibakar. Iya. Alhamdulillah min dzalik. Alhamdulillah. Ini saya pikir ini perlu diluruskan sebelum pemirsa nanti salah paham. Saya khawatir. Saya juga punya HP, Mas Lulu punya HP. Alhamdulillah. Alhamdulillah Gus. Jadi tadi justru itu tadi saya tangkap. Begitu diulangi tadi setan gepeng, langsung saya saut karena pertemuan ini untuk konsumsi publik. Itu makanya saya ralat tadi itu takutnya di situ. Kalau dikembalikan langsung kon sing ngomong lah kak nyekel lah kon. Awal gitu lah. Ya. Jadi seperti itu, terima kasih ya. Betul. Alhamdulillah. Iya. 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 Saya sering terinspirasi setiap Habib Bali memberikan tausiah di Masjid Al-Khawatir. Lebih banyak kita motivasi. Mohon maaf di masyarakat kami, saya maksud merendahkan kondisi masyarakat di desa. Terus terang kami, termasuk kami yang jadi takmir ini masih awam. Jadi memang perlu dorongan motivasi. Sampai Habib itu jangan dikira orang yang malam ini tidak hadir di masjid tidak punya keinginan. Enggak, bahkan mungkin mereka bisa mendengarkan dari speaker, bisa lihat live-nya. Dalam hati kepinginan, cuman mau hadir ke masjid, merasa dirinya itu kayak apa ya? Ada yang merasa iya, merasa rendah diri atau bagaimana. Saya mohon nanti, mohon solusinya. Alhamdulillah di desa kami itu di setiap RT ada kegiatan tahlil namanya. Mungkin kebanyakan rata-rata tidak tahu seperti apa sih hurufnya Yasin mulai sampai
dari awal sampai akhir. Tapi kenyataannya insya Allah kalau baca Yasin lancar. Apal. Itu mungkin tinggal membenahi masalah makharijul hurufnya, tajwidnya, dan sebagainya. Itu ini saya kira PR-nya LG. Ya. Untuk menyentuh kepada masyarakat khususnya yang awam, termasuk memberikan motivasi terhadap orang tua dan yang tadinya sekarang siapa sih karena sekarang anak bayi balita itu bisa tidak nangis itu menurut saya sekarang itu tidak tahu ini fenomena apa ini yang Gen Z. Menurut saya barangkali ini perkara HP, perkara balita dan sebagainya. Ini nanti kita bahas waktu tersebut atau kesempatan yang lain. Ya. Termasuk juga kalau tadi disampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab orang tua. Itu mungkin pada episode berikutnya. Saat ini tanggung jawab orang tua. Sekarang sebaliknya, bagaimana tentang orang tua yang kira-kira tidak mengantarkan anaknya pergi mengaji dan sebagainya. Itu nanti ada, karena untuk Al-Quran ini tidak cukup sehari dua hari pembahasannya, apalagi menggugah masyarakat sehingga bisa mendekat kepada Al-Quran, bisa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran. Ini sungguh sangat luar biasa. Meskipun notabene di Singosari ini rata-rata pondoknya itu Quran semua. Iki Al-Quran, NH Al-Quran, NH1, NH2, Pamurtado Al-Quran, kemudian bilingual Al-Quran, di mana-mana Al-Quran termasuk Darul Quran dan seterusnya. Alhamdulillah. Termasuk eksklusifisme itu pun juga perlu dihilangkan jarak yang eksklusif yang supaya menjadi menu harian mungkin bagaimana ini. Jadi begini, barangkali non sewu, Kiai Hamdun. Jadi apa yang diharapkan dari pembicaraan kita ini, saya bisa merasakan, artinya bisa membagi, mengklasifikasi. Dan kami tidak mengingkari apa yang disampaikan Kiai Hamdun, Kiai Ghaziuddin, juga mohon maaf para pemirsa, kami juga tidak mengurangi rasa hormat kepada pendidikan-pendidikan yang ada. Ya, jadi yang sudah tatarannya sudah sempurna, tinggal menerima tanpa rasa. Barangkali mungkin satu saat nanti kita undang juga melalui podcast ini ya. Jadi kita mempunyai rasa untuk merangkul ke masyarakat, terutama Habib Ali sendiri. Itu saya ambil katakan yang belum kenal sama sekali, tetapi mendapatkan rasa Quran, merasa memiliki kalau kitabnya itu Quran. Termasuk Nun Sewu, dari apa yang kita bicarakan, kalau ditangkap oleh orang tua yang tidak bisa memahami Quran, bagaimana caranya? Itu termasuk. Maka itu pesan, barangkali mungkin untuk kategori middle atau yang ke up, nanti bagiannya antum-antum. Jadi biar saya yang di bawah-bawah tanah ini, saya selulup-selulup ke air apa itu. Nah, saya paling tidak barangkali juga podcast ini kan tidak terlalu panjang juga, ya, bisa berkesinambungan, serial-serial seperti itu, paling tidak barangkali sekaligus ini mungkin closing, walaupun tanpa diminta, yang paling tidak siapapun orang tua sering-seringlah membisikkan ke telinga putra putri, nak belajar Al-Quran, nak belajar Al-Quran. Karena dengan ucapan itu, orang tua yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, artinya sudah merasa menggugurkan kewajibannya untuk mengajak putra-putranya selalu belajar Al-Quran. Tentunya kalau kita jelaskan, ya berurut ini, mendekati pengajarnya, mendekati pendidikannya, tapi paling gampang sering-sering kali dengarkan nak Quran. Nomor 2, barangkali kalau ada sempat waktu terkhusus malam hari atau apa, walaupun tanpa sholat, walaupun tanpa apa, karena tetap itu waktu mustajab, putra putri kita doakan supaya buka hatinya, bisa memahami Quran. Karena apa? Ini panjang, masih panjang, prosesnya itu panjang. Dengan hal-hal seperti ini masih belum tentu berhasil. Tetapi
dengan biologis kudratillah berjalan, dia juga melakukan ini. Semua generasi ini kalau sudah mulai tersusun rapi dari nanti paling tidak lambat laun akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya. Dan itulah tujuan kita obrolan santai ini, agar yang sudah kenal, yang belum kenal, yang sudah pernah kenal, kesemuanya bisa memahami ini. Artinya juga kita tidak harus mengikuti pembicaraan saya terkhusus Al-Bagir ini bagi yang sudah mapan. Kalau sudah mapan tingkatkan. Nah ini guru-guru antum, kiai-kiai ini. Saya ingin memberikan satu semangat luar biasa, karena apapun dalam kesendirian, dalam rame, nun sewu, di tengah alas pun orang yang sudah mengerti huruf hijaiyah itu menjadi perhatian penciptanya. Subhanallah, tabarakallah. Barangkali itu sedikit closing statementnya dari Al-Bagir. Terima kasih sekali kepada para kiai, para masyayikh, Al-Habib yang berkenan hadir di tengah-tengah kita di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Sungguh kami sangat berterima kasih bisa memberikan wawasan, bisa memberikan motivasi, termasuk juga kepada Kiai Hamdul, Huda, dan juga Mas Guru Hermawan. Terima kasih sekali. Ini tadi banyak hal yang kita bisa ambil pelajaran, kita ambil hikmah dari pembicaraan kita malam hari ini. Insya Allah kita nanti akan ketemu pada episode yang lain, pada pembahasan-pembahasan, termasuk juga pembahasan tentang Al-Quran ini. Masih panjang dan masih banyak bahasan-bahasan yang akan kita kupas, meskipun tidak tuntas. Kita kupas bagaimana cara memotivasi orang tua, bagaimana memotivasi anak untuk belajar Al-Quran. Dan tidak menutup kemungkinan kami akan mengundang juga tokoh-tokoh TPQ, tokoh-tokoh Al-Quran, baik itu di TPQ, baik itu di pesantren, atau di kampung-kampung yang barangkali belum pernah terjamah oleh siapapun. Atau barangkali orang tuanya juga yang mengalami. Insya Allah terima kasih kembali, dan kita semuanya merasa tersanjung. Kita merasa tersanjung, merasa terhormat ya dengan kita bisa duduk bersama. Pemirsa LDN TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bincang-bincang kami dengan para masyayikh, dengan para ahli Quran, dan termasuk juga Al-Habib Ali Al-Hamid yang memberikan motivasi begitu luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kali ini senantiasa membawa hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Ya Rabb, amin. Memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.